Banyak ya? Di beberapa bagian itu memang ceritanya selalu membuat kita meneteskan air mata. Selalu cium tangan ayah dan ibumu ketika berangkat dan pulang. Tak peduli berapa usiamu, tak peduli sehebat apa dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan bareng saya, Sarip Hidayat. Oke, segmen Mastaka kali ini yaitu Baca Yuk. Nah, disclaimer di awal ya bahwa segmen Baca Yuk ini yaitu segmen di mana review buku. Jadi, sobat Mastaka di rumah nanti akan kita suguhkan review-review buku yang sangat menarik bahkan sangat menggoda. Nah, untuk kali ini saya ditemani dengan teman saya, teman sejawat saya, teman seprofesi saya juga, Kang Deddy Mulyadi, KDM. KDM. Tapi Deddy Mulyadi di sini bukan apa ya, bukan gubernur ya Kang ya? Belum. 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 Suatu saat mungkin. Doakan saja. Nah, mungkin nanti juga mudah-mudahan saya juga bisa nginterview Deddy Mulyadi yang asli ya, gubernur ya. Amin. Lewat saya dulu. Oke. Oke. Nah, nanti kita ngobrol bareng yang seputaran buku yang judulnya Dompet Ayah, Sepatu Ibu. Nah, apa sih hubungannya ya? Dompet Ayah, Sepatu Ibu. Nah, sebenarnya buku ini tentang apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Buku ini saya cerita dulu ya. Buku ini ditulis ya, oleh Jombang Santani Hairan, JS Hairan ya, disingkatnya JS Hairan. Penerbitnya Grasindo, diterbitkan tahun 2023. Termasuk baru ya. Termasuk buku baru lah ya di sini di perpustakaan. Ini sebuah novel yang menggambarkan kehidupan sosial, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang keluarga, berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang tekad dan semangat hidup. Jadi super komplit sebetulnya novel. Jadi cukup menarik ya, sepertinya. Bukan cukup, tapi sangat menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Kalau misalkan kalau di buku ini nih, apa aja sih yang digambarkan dalam ini gitu? Maksudnya ceritanya seperti apa gitu kan, seperti itu. Ya spill dikit lah. Spill dikit ya. Yang pertama ada di novel ini diceritakan ada dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dari dua tempat yang berbeda. Latarnya ada di Padang. Padang. Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, daerah Sumatera Barat. Latarnya di sana. Yang satu berasal dari Gunung Marapi, yang satu dari Gunung Singgalang. Nah, dua-duanya berasal dari gunung. Nama tokohnya yang laki-laki adalah Asrul. Dan yang perempuan namanya Jena. Asrul dan Jena. Itu sebetulnya suami istri bukan sih Kang? Di penokohan ini gitu. Di penokohan ini akhirnya jadi suami istri dari tempat yang berbeda ya, dengan latar belakang yang relatif sama lah ya, sama-sama mengalami ya, berada dalam kehidupan sosial yang tidak baik lah ya, berada dalam garis kemiskinan. Jadi dua-duanya itu garis sosialnya sama gitu kan? Ya, sama-sama miskin lah ya. Yang Asrul ini dia sebetulnya tidak berasal dari keluarga yang miskin ya, karena memang ayahnya itu punya istrinya 3 gitu. Jadi menikahnya 3 kali. Tapi karena Asrul ini akhirnya pindah dan ikut dengan ibunya. Nah, ibunya ini ya sudah tidak diberikan nafkah oleh suaminya ya, ayahnya Asrul. Jadi ya, Asrul juga mengalami kemiskinan karena memang itu tadi, karena ditinggalkan oleh bapaknya, tidak diurus oleh bapaknya, yang mengurusnya adalah ibu. Gitu. Sedangkan Jena juga memang
keluarga besar, jadi dia 11 orang berkeluarga ya. Terus 11 saudara maksudnya. 11 saudara. 11 bersaudara, dan ayahnya Jena ya, abah disebutnya, abahnya meninggal pada saat Jena masih kecil. Akhirnya ibunya yang mengurus ke-11 anak-anaknya. Masya Allah. Gitu. Mungkin itu nanti banyak pesan moral yang disampaikan dalam buku itu mungkin ya. Sangat banyak, dan saya bilang ini cukup kompleks ya, kemudian ada hal-hal yang lucu, yang menggemaskan gitu kan terjadi, tapi juga ada hal-hal yang membuat kita akhirnya harus meneteskan air mata. Meneteskan air mata ya? Ya, saya aja bacanya sampai habis berapa tisu, Kang? Lumayan lah ya. Banyak ya? Di beberapa bagian itu memang ceritanya selalu membuat kita meneteskan air mata, terutama hal-hal yang berkaitan dengan orang tua. Jadi pastilah harus disiapkan tisu. Oke. Nah, jadi ini menarik nih. Asrul ini hidup dengan ibunya. Ya, dengan ibunya. Asrul hidup dengan ibunya. Betul. Terus bapaknya itu nikah 3 kali ya. Jadi 3 kali itu divorce, bercerai apa ditinggalkan? Ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Oh, otomatis berarti ibunya bekerja dengan seadanya untuk menghidupi Arul tadi ya? Iya, betul, Asrul tadi. Asrul ya? Asrul. Ya. Nah, dan anak dan adik-adiknya. Adik-adiknya yang lain berarti ya. Nah, kalau di buku ini diceritain nggak karakter Asrul, bukan ceritanya ya? Karakter Asrul itu seperti apa sih? Ya, karakter Asrul itu ada satu yang menarik di awal diceritakan, kalau Asrul itu dipukul dengan rotan oleh bapaknya. Di waktu kecil? Waktu kecil. Karena Asrul tidak naik kelas. Karena nilai bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia itu hanya 3. Gitu, sampai dipukuli oleh bapaknya gitu. Tetapi yang menjadi plot twist dari cerita untuk kisah Asrul ya, itu adalah dari kejadian itu akhirnya Asrul itu rajin membaca koran. Nah, rajin membaca koran, akhirnya ya Asrul bisa jadi juara puisi. Dari situ berarti ya? Dari situ, iya, dari memang ya miskin, tidak punya buku, akhirnya punya koran yang bisa dibaca gitu kan. Akhirnya dia itu rajin membaca koran. Gitu. Nah, kalau misalkan kita balik ke Jena ya, Jena kan salah satu tokohnya lagi. Ya. Nah, Jena juga kan sebetulnya dari latar belakang ya hampir mirip-mirip lah sama Asrul kan. Betul. Hidup sama orang tuanya, sama ibunya gitu kan. Bisa dibilang kalau istilah sekarang fatherless ya. Betul, fatherless. Nah, sebenarnya kan kalau fatherless itu otomatis kan ada satu yang kosong, ruang yang kosong gitu kan. Benar nggak? Jadi ada ruang yang kosong, kasih sayang seorang bapaknya kan pasti hilang tuh. Betul. Asrul pun sama demikian kan. Nah, dari tokoh Jena ini nih, gimana nih dalam penokohan Jenanya sendiri? Jadi maksudnya Jenanya karakternya seperti gimana akhirnya karena fatherless tadi gitu kan? Apa mempengaruhi gitu? Dua-duanya sebetulnya berpengaruh karena memang kedua tokoh ini tidak memiliki ayah ya. Asrul tanda kutip tidak memiliki ayah karena tidak diurus. Kalau Jena memang ayahnya meninggal pada saat Jena masih kecil. Nah, yang menjadi karakter Jena itu adalah karena memang mereka 11 bersaudara. Jena adalah anak yang di tengah. Jadi anak di tengah itu tidak diperhatikan oleh siapapun. Ya. Karena bukan anak pertama, bukan anak bungsu, jadi anak di tengah tidak diperhatikan oleh siapapun. Tetapi memang secara akademik Jena itu termasuk anak yang cerdas. Anak yang cerdas, sehingga gurunya juga sadar bahwa Jena ini punya kemampuan secara akademis gitu. Bahkan akhirnya sampai
sampai Jena lulus kuliah karena memang Jenanya termasuk anak yang cerdas. Oh, kuliah juga ya Jenna? Kuliah, betul. Itu Jadi yang orang, kalau saya bilang kedua-duanya adalah orang gunung yang akhirnya bisa merasakan kota Padang. Jadi cukup jauh dari tempat mereka tinggal ke kota Padang itu sangat oh jauh. jauh ya. Jauh. Dikira tuh di Padang ya, di Padangnya gitu, di Bukan, kota bukan di ya berarti ya. Padangnya. Ini dia dari daerah Pelosok berarti ya, pegunungan, dua-duanya pegunungan dari ya. pegunungan. Cuman beda daerah saja mungkin Ya, ya antara Jenna beda sama Asrul tadi ya. Ya, Seperti dan itu. Jena itu sejak kecil karena memang kondisi kehidupan keluarganya yang susah, Jena itu sejak kecil dia sudah jualan jagung rebus ketika berangkat ke sekolah. Jadi sejak SD itu dia sudah berangkat ke sekolah, menjajakan jagung rebus kepada teman-teman di sekolahnya. Disisakanlah satu buah jagung untuk dia makan sebagai sarapan. Oh, selain menjajakan jualan jagung juga, Jana juga sarapannya sama jagung rebus Ya, yang sarapannya sama jagung rebus itu. itu dari kecil. Dari kecil. Kecil ya? Ya, sejak dia masih duduk di bangku sekolah itu dia di SD ya. Di SD itu dia Udah berjualan jualan. gitu. Karena kan kondisinya tidak punya. Terus sama adik-adiknya yang lain gimana tuh? Diceritain juga nggak di buku ini? Ada. Jadi memang ketika mereka sudah mulai masuk ke SMA, nah Jena itu ikut kalau sekarang UMPTN atau apa ya namanya, si Penmaru dulu tuh bahasanya. Iya, Si Penmaru ya. Si Penmaru itu kan ujian masuk ke perguruan tinggi ya. Negeri ya. Ya. Nah, Jena itu lulus. Gitu. Tetapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan, itu sempat Jena itu tidak mau melanjutkan untuk kuliah. Walaupun Jena punya cita-cita, punya tekad ingin melanjutkan kuliah karena ingin memperbaiki kehidupan. Nah, akhirnya ada satu orang guru yang membantu Jena, bahkan dari sekolah itu memberikan bantuan ke Jena, dan guru itu Bu Ii itu memberikan bantuan juga ke Jena untuk harus melanjutkan kuliah. Walaupun ternyata tidak dilanjutkan. Di tahun pertama tidak dilanjutkan karena tidak cukup uang. Udah lulus tadi ya Kang ya? Udah lulus ya, karena kan harus pendaftaran, bayar semesteran, terus ya mesti ke kota juga gitu. Betul, melihat biaya semesteran yang wow, sedangkan dia juga punya kewajiban untuk membantu ya ibunya. Dan ibunya juga sebetulnya tidak setuju untuk dia kuliah. Lebih baik menikah karena di sana karena kawasan budaya mungkin ya, pelosok budaya. ya. Jadi memang biasanya usia muda itu sudah menikah, tidak lanjut kuliah. Karena kakak-kakaknya Jena itu menikah muda semuanya. Oh, jadi nggak ada yang kuliah sebetulnya? Nggak ada yang kuliah, jadi hanya yang kuliah akhirnya satu-satunya di keluarga itu adalah Jena, dan mungkin satu-satunya di kampung itu adalah Jena yang akhirnya kuliah. Ya. Betul. Termasuk Asrul juga kuliah, ya, satu-satunya di kampungnya tadi. Betul. Ya. Nah, sebenarnya diceritain nggak sih kenapa gitu kan sosok Asrul, sosok Jena itu akhirnya memilih untuk fight gitu kan, terus semangat gitu kan? Karena ya kalau Masya Allah gitu kan, kalau dilihat dari saya jadi terenyuh ya mendengar kisahnya, walaupun hanya sedikit kan barusan yang ceritain. Apa sih yang membuat mereka terus semangat gitu untuk mengarungi hidup mungkin ya? Nah, mungkin nanti juga ini teman-teman sobat Mastaka di rumah juga ini banyak pelajaran nih dari buku ini sebetulnya yang bisa bisa ditiru lah mungkin. Jadi intinya ekonomi bukan satu alasan untuk kita berhenti berkarya kan sebetulnya itu. Nah, itu di sini ceritain nggak sih Kang sebetulnya? Ya, apa yang menjadi apa yang akhirnya menyebabkan mereka bisa bisa bertahan hidup, bahkan akhirnya kan mereka akhirnya menikah ya. Menikah ya, dari sisi ada romannya ya sebetulnya. Buku ini juga ada sisi romannya, bagaimana Asrul ketemu mungkin bertemu dengan sang mantan gitu kan. Kemudian ya akhirnya harus bagaimana, menarik lah akhirnya.
yang bahkan sempat dilamar ya. Asrul itu Ah, bahkan sempat dilamar oleh kekasihnya waktu dia sekolah di SPG ya. Asrulnya yang Asrulnya dilamar. ya, Asrulnya dilamar. Oh, mungkin karena di daerah sana mungkin ya budaya daerah sana, jadi wanita yang mesti ngelamar. Ya, wanita. Asrul cowoknya kan? Asrul cowoknya. Iya. Mungkin Tapi karena Jena juga dilamar. Jena Oh, karena Jana juga dilamar ya? iya, Jena juga dilamar. Jadi karena memang mereka tinggal di wilayah pegunungan ya, Hmm. mungkin ada budaya seperti itu ya. Jadi Oke. menikah muda. Hmm. Gitu. Jena menolak untuk menikah muda dengan berbagai alasan. Kemudian Asrul juga akhirnya tidak jadi menikah gitu kan. Menolak juga ketika dilamar oleh kekasihnya waktu di SPG gitu. Kenapa menolak? Ya nanti silakan baca buku ini aja. Ya, jangan Menolak, ceritain dong. nggak usah Nanti. cerita semua ya. Nanti kalau di spillnya seluruhnya jadi nggak baca buku ini gitu kan. Nggak seru, nggak Kenapa seru hanya juga. menolak gitu kan? Terus bagaimana akhirnya ada pertemuan yang menegangkan antara Asrul dengan mantan yang pernah ditolak cintanya ini Sama di yang sebuah SPG tempat tadi. gitu kan, ketika dia sekolah di SPG itu yang ditolak lamarannya, kemudian ternyata di satu momen mereka bertemu gitu kan, bertemu dengan ya mantan kekasih yang ditolak itu. Masya Allah. Jadi ceritanya itu selain sedih, ada romannya Sedih, juga. ada romannya. Humor juga ada, nggak Kang? Ada beberapa yang menurut saya ini lucu gitu ya. Oh, gitu. Ya, menurut saya beberapa ini lucu. Gitu. Banyak yang lucunya apa gimana? Tidak terlalu banyak, tapi ada selipan-selipan yang ya membuat kita akhirnya tertawa lah ya gitu. Selain meneteskan air mata, tetapi ada sisi-sisi yang membuat tertawa. Dan yang menarik dari buku ini adalah di setiap episode itu ini ada ini, Kang. Nah, ada mungkin kalau zamannya sekarang kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ada quotes. Ada quote-nya. Ya, saya bacakan salah satu saja. Oke. Ya. Di episode 17 dengan judul episodenya Baca Bismillah. Ada quotes-nya seperti ini. Ada kata-katanya lah ya. Selalu cium tangan ayah dan ibumu ketika berangkat dan pulang. Tak peduli berapa usiamu, tak peduli sehebat apa dirimu. Ada tisu nggak? Gitu. Itu segitu ya? Saya memang follow pengarang ini ya di Instagram, dan saya sebetulnya sudah lama mengikuti KS J.S. Hayren ini ya. Ini bahkan saya sedikit curiga dengan novel ini. Jangan-jangan ini adalah kisah orang tuanya, gitu. Karena latarnya ada di Minang. Penulis novel ini kan J.S. Hayren berasal dari sana ya, dari Minang gitu. Jangan-jangan ini latar belakang kehidupan orang tuanya gitu. Jadi saya kira rugi ya kalau tidak baca buku ini. Walaupun saya sudah mengikuti J.S. Hayren, tetapi buku yang pertama saya baca dari J.S. Hayren adalah buku ini. Dompet Ayah, Sepatu Ibu. Menarik. Jadi kenapa ada Dompet Ayah, dan memang ada cerita tentang Dompet Ayah. Pasti keuangan ya Kang, ekonomi. Bukan. Bercerita tentang ekonomi juga. Ya. Kemudian Sepatu Ibu. Nah, sepatu ibu. Ya, bagaimana seorang ibu. Perjuangan seorang Jena yang memang sepatunya sudah sangat gitu. Jadi dengan kondisi yang tidak punya, ya dengan sepatu yang seperti itu, tetapi dia tetap punya tekad dan semangat untuk berjuang gitu. Nah, sebetulnya pesan moral apa sih yang ingin disampaikan oleh J.S. Hayren ini dalam novel ini? Kalau saya sih melihat bahwa pesan moralnya adalah pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan melalui pendidikan. Jadi bagaimana mereka
berjuang habis-habisan untuk melanjutkan pendidikan, Studi ya. dan akhirnya pendidikan inilah yang mengangkat derajat kehidupan mereka. Walaupun mereka berasal dari kampung yang sangat jauh dari gunung gitu kan, tetapi mereka punya tekad untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya kuliah itu tadi, dan sampai akhirnya mereka berhasil. Dan yang kedua adalah doa orang tua Doa orang tua. yang membuat akhirnya mereka berhasil di dalam kehidupan mereka. Nah, doa orang tua. Tuh. Makanya ketika tadi dalam dalam kutipan tadi ya, suntanganlah Ya, cium tangan ya. Cium tangan ketika akan berangkat berangkat dan dan pulang sama tak ayah. peduli berapa usiamu dan tak peduli seberapa hebat dirimu. Jadi tetap jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan orang tua. Beruntung Sobat Mastaka di rumah yang masih ada kedua orang tuanya, sangat beruntung sekali. Dibanding dengan, maksudnya keadaan novel di sini ya, hanya sebelah gitu kan. Hidup dengan seorang ibu ya Kang ya. Dengan seorang ibu, fatherless juga, tapi ini bukan jadi suatu suatu menciutkan asa dan keinginan gitu kan. Tapi di sini seorang Jena dan seorang Asrul ini tetap semangat, tetap menempuh keinginannya, cita-citanya digapai gitu kan. Sampai akhirnya mereka hidup bahagia di situ. Yang ceritain? Ya, hidup bahagia ya. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Nah, kalau di buku ini itu menceritakan orang tuanya, apakah sebagai orang tua juga kita seperti apa? Maksudnya di buku ini ya, di novel ini, apakah diceritain juga bercerita tentang kita sebagai orang tua mesti begini, sikap kita anak harus seperti ini? Tidak secara langsung, tetapi memang bagaimana sosok orang tua Jena dan Asrul itu menjadi sosok orang tua yang sesungguhnya. Gitu. Dari pengalaman tadi mungkin ya, kehidupan mereka yang betul. Jadi istilahnya kan kalau kita sebagai orang tua, ketika kita ngalamin hal yang seburuk apapun, anak kita jangan sampai mengalami nasib yang sama seperti kita, mungkin seperti itu ya. Nah, ini nih, kenapa sih Sobat Mastaka mesti baca buku ini? Ya, yang pertama, buku ini, novel ini komplit, ada cerita tentang keluarga, cerita tentang ekonomi, sosial, cerita tentang dampak pendidikan terhadap kehidupan. Dan di novel ini juga diceritakan bagaimana seorang anak yang mampu mewujudkan mimpi orang tuanya. Seorang anak yang mampu mewujudkan mimpi orang tuanya. Iya, dan bagaimana mereka menyelesaikan berbagai persoalan yang saya rasa relate dengan kehidupan kita hari ini ya. Setiap keluarga, setiap orang punya masalah di dalam keluarganya, terutama keluarga-keluarga yang serba kekurangan ya. Mereka ingin melanjutkan pendidikan tetapi tidak ada uang gitu kan. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka memanfaatkan kemampuan mereka sendiri untuk menjadi seseorang yang berhasil di dalam kehidupannya. Jadi ini novel yang menurut saya ya sangat menarik. Kalau saya kasih rating dari 1 sampai 10, ini 9,5. Jadi ini 9,5, dan ini sebetulnya bisa, buku ini hanya 200, kurang lebih 200, sekitar 200 halaman lah ya. Jadi sekali duduk, sekali baca bisa selesai sebetulnya, karena tidak terlalu tebal. Dan karena menarik juga dari ceritanya mungkin. Menarik ceritanya, dan dari setiap episode ke episodenya membuat kita terus penasaran, ingin tahu apa yang terjadi berikutnya. Gitu. Jadi episode 1 ini kok begini ya, akhirnya mau tidak mau harus dibaca ke episode 2 gitu kan, dan seterusnya. Jadi mungkin bisa sebentar membaca buku ini. Jadi bukunya ringan dengan bahasa-bahasa, walaupun ada bahasa-bahasa
Minang ya, ada Bahasa daerah ya, istilah-istilah berarti menggunakan Minang, bahasa daerah. ada istilah-istilah Minang, tetapi di beberapa halaman dijelaskan artinya apa gitu kan. Tetapi kalau bahasa saya, buku ini, novel ini renyah untuk dibaca. Tuh, karena menggunakan bahasa yang mudah mudah dicerna dibaca, ya. mudah dicerna gitu. Karena ini menggambarkan kehidupan sehari-hari sebetulnya. Nah sebetulnya jadi menarik nih. Jadi siapa sih yang mesti baca buku ini, siapa sebetulnya? Apakah semua kalangan gitu kan? Apa gimana gitu? Ini bisa dibaca oleh siapa saja. Oke. Ya. Bisa dibaca oleh siapa? Bisa dibaca oleh siapa saja, bisa anak remaja, bisa dewasa, bisa orang tua yang sudah berkeluarga pun bisa membaca buku ini. Karena ada banyak pelajaran hidup sebetulnya di buku ini gitu. Banyak sekali pelajaran hidup yang ada di buku ini. Oke Kang. Nah pesan nih. Kalau buat baca buku ini kita mesti menyediakan apa nih? Maksudnya Yang cemilan pertama kah? siapkan Tisu kah? cemilan, yang kedua siapkan tisu. Oh siapkan tisu. Karena saya baca buku ini saja meneteskan air mata gitu ya. Jadi siapkan tisu, siapkan cemilan. Dijamin kita akan lebih penasaran dengan karya-karya J.S. Hayren berikutnya. Oke, terima kasih J.S. Hayren ya. Saya Ya. sudah menulis novel yang bagus banget gitu kan. Ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak hikmah. Betul. Yang banyak ya mesti kita ambil hikmahnya gitu kan dari novel yang ditulis oleh J.S. Hayren ini. Baik, sobat Mastaka di rumah, mungkin nanti sobat Mastaka di rumah bisa pinjam buku ini di perpustakaan Cisaat ya. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Hayren. Ini sepertinya bukunya ada berapa ya? Nanti kita cek mungkin. Nah, ada beberapa. Kayaknya di sini juga di perpustakaan ada beberapa masih buku ada ya, karangan masih J.S. ada. Hayren. Makanya akhirnya saya tertarik untuk membaca novel Yang ini berikutnya ya. dari J.S. Hayren. Oke. Nah nanti sobat Mastaka di rumah boleh cek di katalog online kita di sitomatperkasa.diarkuskapsukabumi.id. Silakan sobat Mastaka nanti di rumah bisa dicek ya. Bisa dicari terlebih dahulu karya J.S. Hayren apa saja, sama dompet ayah sepatu ibu apakah dipinjam atau ada di lokasi. Oke? Itu juga banyak kayaknya yang minjem. Yang bisa ini ya? dilihat dari sini. Nah, Sudah banyak yang baca. sudah banyak buku yang itu. baca ini terbilang baru soalnya 2023 ya Ya, bukunya. kita beli kan 2024. Kita beli 2024, ini cetakan 2023. Nah, sepertinya penasaran kan sobat Mastaka di rumah? Yuk, kalau misalkan keburu dipinjam orang lagi nih, soalnya ini kayaknya sepertinya buku paling populer juga nih sepertinya di perpustakaan Kabupaten Sukabumi ini. Kalau nanti kita boleh cek juga apakah sobat Mastaka di rumah apakah buku ini dapat dipinjam di Cisaat atau di Pelabuhan Ratu atau di Surade atau juga di Cicurug. Oke. Nanti bisa ketahuan ada lokasinya di mana saja. Baik, Kang Dedi, terima kasih waktunya. Kita ngobrol-ngobrol tentang novel dari J.S. Hayren ini, Dompet Ayah Sepatu Ibu. Mungkin ada pesan terakhir? Wow, pesan terakhir. Ya, maksudnya terakhir apa ya? Terakhir mau buka puasa. Iya, pesan penutup lah ya. Penutup. Pesan penutup. Kata-kata hari ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh pengarang buku ini, beli buku yang original, jangan beli buku bajakan. Gitu ya, karena hasil karya orang lain harus kita hargai. Jangan sekali-kali beli bajakan. Kemudian Bang J.S. Hayren juga bilang, baca fiksi untuk hati, baca non fiksi untuk kepala. Oke. Sangat menarik. Oke, Sobat Mastaka, terima kasih sudah pantengin Mastaka kali ini dengan segmen Baca Yuk. Nanti kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Selain dari segmen Baca Yuk, ada segmen lain tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.